Perkenalkan, nama saya Dernia Manik, saya kelas MA 17B2 Keuangan. Nama saya Cinda Manik, saya dari kelas B2 Keuangan. Hai, nama saya Ahmad Isnandar, NIM 111711044, kelas MA 17B2. Pengertian Basic Industry and Chemical. Basic Industry and Chemical adalah saham-saham tergabung di kelompok industri dasar dan bahan kimia yang terbagi dalam subsektor. Yang pertama ada industri semen, industri keramik, industri gelas atau kaca, industri porselin, industri baja, logam, aluminium, industri bahan kimia, industri plastik dan pengemasan, industri pakan hewan ternak dan atau hewan yang lainnya, industri kayu, industri kertas. Perusahaan yang memproduksi bahan kimia industri disebut basic industry dikarenakan mereka menghasilkan produk dasar yang akan diolah lebih lanjut menjadi produk akhir yang bernilai lebih tinggi. Bahan kimia banyak digunakan oleh konsumen yang berbeda-beda, termasuk di bidang manufaktur, pertanian, industri jasa, dan konstruksi, di mana daya saing lebih didasarkan pada kapasitas dalam investasi pada penelitian dan pengembangan daripada biaya tenaga kerja. Bahan kimia digunakan di banyak barang konsumen yang berbeda seperti plastik, tekstil, karet, pestisida, semen, dan pelarut. Berdasarkan penjualannya produknya tergantung dengan perkembangan sektor lainnya, misalkan saja sektor properti atau infrastruktur yang dicanangkan oleh pemerintah, maka semakin meningkat jumlah penjualan semen, dan berlaku juga sebaliknya. Dan hal ini tidak hanya berlaku untuk subsektor semen, tetapi juga berlaku untuk subsektor lainnya. Terpengaruhnya nilai pertukaran pasangan mata uang rupiah terhadap US dollar karena ada beberapa emiten yang barang dasarnya diperoleh dari impor, sehingga semakin rendah nilai tukar rupiah terhadap US dollar, maka semakin besar beban produksi. Industri kimia di Bursa Efek Indonesia mengalami penurunan hingga 43% akibat hantaman virus corona. Industri yang mengalami penurunan 43% didominan oleh emiten yang bergerak di bidang industri semen, pakan ternak, peternakan unggas, kertas, keramik, dan kimia. Dikarenakan banyaknya industri yang masih mengandalkan impor dan ekspor dari Cina, terlebih industri Cina terdampak virus corona, sehingga industri di dunia khususnya Indonesia sangat terganggu. Pertumbuhan industri segmen terus mengalami peningkatan dari tahun 1990 sampai 2012. Pertumbuhan tertinggi dicapai pada tahun 2011 di bawah pertumbuhan tertinggi yang pernah dicapai pada tahun 2000, yaitu sebesar 18,7% setelah sebelumnya didera krisis ekonomi pada tahun 1999. Dan pada tahun 2000, bisnis properti mulai membaik dilihat dari adanya penurunan suku bunga kredit sehingga 15%, sehingga mendorong pertumbuhan industri segmen. Pada tahun 2011 sampai 2012, pemerintah mulai mencanangkan program MP3I, yaitu Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, yaitu suatu proyek infrastruktur secara besar-besaran dan dalam waktu bersamaan yang menyebabkan permintaan segmen meningkat begitu tajam. Pada masa krisis moneter di tahun 1998, menurunnya pembangunan yang terjadi di Indonesia juga mengakibatkan perkembangan subsektor keramik, porselen, dan kaca menjadi terhambat. Perkembangan industri keramik mulai
meningkat kembali pada tahun 2000, di mana ekonomi Indonesia juga sedang berada dalam masa perbaikan. Membaiknya ekonomi Indonesia ini ditandai dengan mulai dibangunnya sektor perumahan, pusat perbelanjaan, dan perkantoran, walaupun jumlahnya masih sedikit. Perkembangan yang terjadi di sektor konstruksi dan properti mengakibatkan permintaan produk keramik dan kaca di dalam negeri mengalami peningkatan, dan sektor logam dan sejenisnya mengalami penurunan secara efisiensi pasca masa krisis ekonomi. Penurunan efisiensi yang terjadi adalah sebesar 18,81%, di mana tingkat efisiensi industri logam sebelum masa krisis adalah sebesar 57,9%. Kemudian pasca masa krisis menurun menjadi 76,30%. Hal ini disebabkan adanya kenaikan